Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan masuk ke pertemuan 12. Minggu kemarin saya belum bahas, saya lupa, belum ada waktu ya. Rencana saya mau buat video di YouTube untuk pertemuan 11, tapi belum sempat, jadi hari ini aja saya bahas pertemuan 11 kemarin. Saya buka dulu pertemuan 11-nya. Di pertemuan 10 saya bahas tentang, ada yang masih ingat tentang apa? Udah lupa ya? Function. Iya. Masa fungsi? Pertemuan 10, setelah UTS pertemuan 8. Setelah UTS itu kita masuk ke struktur data ya. Pertemuan 9 itu array, terus 10 itu linked list. Di pertemuan 11 itu stack. Nanti di pertemuan hari ini adalah antrian atau queue. Pertemuan 11 kemarin yaitu stack. Saya bahas dulu tentang stack. Ini masuk ke struktur data ya. Iya, pertemuan sebelumnya iya linked list tapi dalam bentuk fungsi ya. Itu juga ada tugasnya. Tugasnya sama kan. Pertemuan tugas kelima itu linked list, pertemuan keenam itu linked list, tapi kalian buat fungsinya. Oh iya, saya mau bahas dulu. Tadi ada yang ngumpulin linked list, fungsi linked listnya itu seperti ini. Saya nggak tunjukkan namanya ya, biar nggak malu. Kalau dilihat sih, ada yang aneh sebenarnya di sini. Di sini kita lihat, di sini ada include. Bentar, saya share screen dulu. Saya sudah rekam belum ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Tadi saya baru ngoreksi, terus ada yang ngumpulin tugas seperti ini. Ada kelihatannya, kalau saya lihat berarti belum paham. Ini include airstream using namespace std. Nanti saya bahas kenapa kita menggunakan using namespace std. Sebenarnya ini bad practice, nggak disarankan. Ini di struct identitas, jadi ini struct, data struct, isinya identitas ya. Terus ini deklarasi node-nya, ini nggak apa-apa sih, udah benar. Dia buat fungsi void insert untuk insert datanya dari sini, di integer main. Masalahnya, terus di sini ada fungsi cetaknya. Nah, fungsi cetaknya ini di dalam integer main. Dia buat fungsi cetak, tapi di dalam integer main. Dan nggak dipanggil gitu ya. Kalau masih dipanggil mungkin masih bisa jalan. Ini nggak dipanggil, artinya ini nggak jalan. Nggak dijalankan proses fungsi cetaknya ini. Buktinya apa? Buktinya kalau saya jalankan, saya compile jumlah mahasiswa 1 aja biar cepat. Nama, name, prodi, usia, jenis kelamin. Udah selesai. Ya, ini sih dianggapnya ini udah termasuk cetak ya, padahal ini proses insert data, cetaknya belum ada itu. Karena dia buat fungsi cetak di dalam integer main, tapi nggak dipanggil juga. Harusnya fungsi cetaknya itu mungkin yang merasa boleh diperbaiki. Ini kan ada void, di sini kan ada void display, fungsi cetak single list, harusnya bisa dipanggil di bawah sini. Display. Seperti itu. Walaupun idealnya ini fungsi cetak display ini juga ditaruhnya di luar main ya. Ini aja untuk perbaikan. Kalau sudah paham sih harusnya ini enggak, maksudnya ngerti lah. Maksudnya kalau ini nggak sesuai gitu ya. Terus kalau kalian buat program seperti ini kan nggak enak dilihat ya. Kalian bisa perbaiki tampilannya menggunakan Beautify. Beautify itu untuk memperbaiki kode. Jadi ada istilahnya kode Beautify, online banyak. Nanti ada JSON, XML.
dan lain sebagainya. Kalau kita paste, terus kita otomatis di sini ada output dibaguskan dalam bentuk gimana nanti output jadinya seperti ini. Jadi ada indentasinya, spasinya gitu. Jadi lebih enak dilihat. Jadi ini void, tutupnya di sini, ini integer main, tutupnya di sini. Void cetak link list, tutupnya di sini. Itu saran saja. Oke. Oke, selanjutnya saya bahas dengan stack. Jadi hari ini kita akan bahas dua materi. Sebelumnya kita sudah belajar. Jadi tipe data atau struktur data dalam struktur data itu materinya ada tentang linked list. Nanti kalian tahu perbedaannya, ada stack, terus ada yang hari ini itu queue, bacanya itu queue ya. Linked list itu data yang saling hubung, stack itu data bertumpuk, queue itu antrian. Perbedaannya apa nanti akan tahu. Kodenya sih kodenya semuanya hampir mirip, perbedaannya itu ada first in first out, ada first in last out. Nanti kita bahas. Jadi stack itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya tumpukan. Kalau materi hari ini itu queue itu artinya antrian. Perbedaannya apa? Nanti akan lebih jelas, ada gambar ya. Kalau tumpukan itu seperti ini ya. Contohnya tumpukan buku. Nah, tumpukan buku itu kan naik ke atas. Idealnya kalau kita pengen hapus, kita nggak bisa hapus dari bawah. Walaupun logikanya bisa kita tarik gitu ya. Tapi ini aja gambaran aja kalau tumpukan atau stack, data stack yang bisa kita ngisi itu nanti numpuk di bagian belakang. Kalau kita ngapus yang bagian belakang, itu aja. Kalau queue atau antrian, perbedaannya adalah pertama kali dia masuk, keluar juga dia yang pertama. Nanti makanya ada istilahnya stack adalah suatu tumpukan dari benda. Konsep utamanya adalah LIFO, last in first out. Nanti kalau queue, FIFO, first in first out. Kalau ini terakhir dia masuk ke antrian, pertama kali dia akan yang keluar. Jadi kalau digambarkannya seperti ini ya, push itu untuk nambah, nanti pop itu untuk keluar. Pop itu artinya keluar. Stack mempunyai batas maksimalnya banyak data. Jadi perbedaannya kalau stack itu kita tentukan maksimal datanya ada berapa. Stack bisa diimplementasikan dengan array dan linked list. Nah, stack itu kan format data, bentuk data. Isinya kita bisa menggunakan array atau linked list. Oke, ini untuk pengertiannya stack. Nah, operasi standar pada stack apa? Operasi standarnya push untuk menambahkan item pada tumpukan paling atas, pop untuk mengambil item teratas. Jadi tadi karena ada istilah LIFO, last in first out, jadi yang terakhir dia masuk ke tumpukan, dia yang pertama kali keluar. Yang pertama kali kalau pengen dihapus gitu ya. Clear untuk memasukkan stack, is empty untuk mengecek apakah stack itu kosong, is full untuk mengecek apakah stack itu penuh. Dan ini standar standar fungsi yang ada di stack. Nah, apakah kita akan ngode sendiri atau sudah ada fungsinya? Nah, di C++ sebenarnya sudah ada fungsi stack bawaan. Tapi karena ini kalian masih belajar basic atau fundamentalnya, jadi disarankan jangan dulu pakai fungsi. Sama seperti kalau anak SD belajar matematika kan nggak mungkin langsung diajari pakai kalkulator ya. Diajari dulu cara ngitung manual 1 kali 1, nggak mungkin langsung dikasih kalkulator, belajar 1 kali 1 dari kalkulator. Nggak bagus ya. Nanti kalau sudah SMA, sudah paham hitung-hitungan, boleh pakai kalkulator. Ini sama, dalam pemrograman juga. Stack ini sudah ada fungsi bawaannya, namanya ya stack. Kita tinggal panggil include stack, kita sudah ada fungsi tadi, fungsi ini sudah ada semua, tinggal kita panggil. Tapi karena ini masih semester 1, kalian belajar pemrograman di awal, ya, kalian nggak boleh menggunakan fungsi, harus ngode sendiri. Ngode sendiri yang menggunakan apa? Ya menggunakan sama seperti linked list kemarin. Iya, pakai struct, terus buat fungsi cetak, fungsi nambah, fungsi untuk ngecek apakah kosong atau enggak, fungsi untuk mengecek apakah full atau enggak. Ini untuk pengetahuan saja. Dari C++ itu ada website resminya ya, website resminya itu c++.com. Itu ada banyak referensi, banyak library, kontainer juga. Nah, di satunya ada stack. Stack sudah ada bawaan, kita tinggal manggil. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini.
Ini ada include IOStream untuk check out, ada include stack untuk menggunakan fungsi stack using namespace std, nanti kita akan bahas. Nah, ini integer main, stack, integer, st, kita deklarasikan sebuah stack baru dengan variabel st, datanya adalah integer. Kalau ini berarti satu data dengan integer ya. Nanti kalau datanya array, ya kita pakai kurung gini. Atau struct ya, kita buat deklarasi struct. Oke, setelah itu st.push itu untuk ngisi ya, 10, kita isi data pertamanya 10, 20, 30, 40, st pop untuk mengambil data, lalu cout st top. Kira-kira ini outputnya apa? Ada yang tahu? 30. Tadi siapa yang jawab? Saya nggak lihat. Tes. 40, 30, 20, Tes. 10. Oh iya, Ricky Spiatnya yang balas ya. Outputnya adalah 30. Kenapa outputnya 30? Ini kita gambarkan dulu ya. Kini ada antrian st push 10, artinya kita ngasih antrian buku pertama, kita tumpuk itu isinya 10, terus push lagi 20, terus kita tumpuk lagi judul bukunya 30, habis itu tumpukan teratas 40. Terus ini ada pop sekali. Pop itu kalau pop buang air besar itu O-nya 2 ya? Apa 1 ya? Sama ya bacanya. O-nya 2. Oh, O-nya 2. Ya. Nggak bisa dikontrol back. Nah, ini ada pop, ini kita tarik satu kali, berarti yang hilang adalah yang terakhir ya, bukan yang pertama. Kalau itu nanti Q, kalau itu di antrian, itu nanti yang keluar yang paling ujung. Tapi karena ini tumpukan, yang keluar yang terakhir 40. Jadi kita top itu untuk mencetak, st top itu untuk mengambil data paling atas, kita cout, jadi nanti keluarnya adalah 30. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, nah ini karena ini menggunakan library stack, gitu ya. Ini ada include stack, jadi kita nggak perlu buat fungsi push, pop, kita tinggal panggil. Tapi karena ini masih semester 1, jadi kalian harus buat fungsi sendiri. Contohnya bagaimana? Ini sudah saya buat contohnya nih. Kalian, jadi ini nggak ada tugas ya, karena sudah saya kasih contoh. Sebenarnya juga kalian cari di referensi juga banyak yang udah bahas ya. Ini contoh, kita deklarasikan antriannya ada berapa dulu, integer 5. Nah, di sini dia menggunakan array. Kalau tadi integer ya, kalau ini array isinya 5, namanya buku, array buku. Yang pertama untuk mengecek apakah dia full, if top sama dengan maksimal, maksimalnya 5. Pertama kan topnya 0, nanti topnya kan nambah-nambah ya kalau diisi. Terus ini untuk mengecek apakah dia empty. Ini push untuk nambah, dicek dulu apakah datanya kosong, kalau apakah datanya penuh. Kalau datanya penuh, kita nggak bisa ngisi, tulis data penuh, cout data penuh, else kita masukkan array buku top sama dengan data. Top plus nanti. Terus ini untuk ngambil, pertama dicek dulu apakah data kosong, jika tidak, dikode -1. Ini untuk mencetaknya. Sama seperti, hampir mirip seperti linked list tadi ya. Tapi perbedaannya adalah yang pertama kali keluar adalah yang terakhir masuk. Jadi kalau ini dijalankan, kita masukkan judul pertama matematika, web programming, sistem basis data, nanti akan muncul di urutannya. Kalau kita hapus, nanti sebenarnya ini di push array basis data dia yang keluar. Nah, perbedaannya kalau kita kode sendiri seperti ini ya. Kita nggak menggunakan fungsi include stack, kita buat kode sendiri. Tapi nanti kalau sudah kalau udah semester lanjut, bukan mata kuliah struktur data, boleh pakai library gitu ya. Kalau di pembuatan sistem atau apa gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk stack-nya? Atau saya lihatin contoh ya, contoh yang sudah sebelumnya saya save di mana ya? Pertemuan 11,
Oh, ini yang tadi kita menggunakan library. Kalau kita jalankan 30 ya. Oh, ini kehapus saya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya lanjutkan ke materi kedua tentang Q. Cara bacanya, Mau bertanya, Pak. ya silakan. Tadi saya maaf kurang paham kenapa yang top itu 30, Pak. Oh. Bukan 40. Yang top 30 kenapa? Ini karena ada ini, dihapus 1. Ini kan? Iya, Ada Pak. dia. Oh iya. Kalau ini datanya cuma sampai 40, kalau kita jalankan, kita hapus 1, yang keluar adalah 20. Oke. Ini ya, ada kita hapus 1. Kalau kita pengen cetak semuanya, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, menggunakan array atau menggunakan for ya. Dari 1 ke n. Panjang tumpukannya ada berapa? Oke. Sekarang masuk ke Q sama bacanya emang Q ya, kayak Q gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya antrian. Ini kalau di Google Translate, ini seorang bahasanya ini ya, Q. Itu bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin ya, atau bahasa Cina. Kalau bahasa Mandarin nanti 9, QQ kan 9 permainan. Nah, perbedaannya di sini ya. Ini sebenarnya perbedaan di struktur datanya ya. Makanya ada data tumpukan, ada data antrian. Data antrian itu gambarannya kayak di pom bensin gitu ya. Yang pertama kali keluar yang datang duluan. Kalau tumpukan yang pertama kali keluar, kalau tumpukan itu biasanya kalau antrian apa kita tumpuk gitu ya. Sama aja sih, kadang yang diambil yang bawah ya. Nah, ini perbedaannya. Ini stack. Kita isi, terus yang keluar itu yang terakhir kita. Ini istilahnya LIFO plus last in, first out. Kalau Q, ini namanya FIFO. First in, first out. Pertama kali dia masuk, ya dia yang DQ atau keluar pertama kali. Q atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana menambah data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Karakteristik penting adalah FIFO first in, first out. Artinya data yang terlebih dahulu masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari, dimanapun. Antrian dimulai dari depan belakang ya. Jadi nanti jadi kan ada biasanya tadi kan ada top ya, maksudnya variabel top atau variabel indeks dia keberapa, nanti yang paling besar dia yang keluar. Kalau ini nanti ada variabel rear atau tail yang terakhir untuk yang depan atau head, nanti yang pertama kali keluar adalah yang variabel head-nya paling kecil. Yang pertama kali masuk itu variabel tail-nya paling besar. Operasi standar pada Q sama seperti tadi, ada create, ada the Q untuk menghapus data, clear untuk mengosongkan, is empty untuk meriksa apakah Q kosong, is full untuk meriksa apakah Q sudah penuh. Dan sama, Q juga sudah ada library-nya. Jadi sebenarnya kalau sudah paham, maksudnya kalau sudah belajar dasar, basic, kita nggak perlu buat fungsi untuk Q, kita tinggal panggil library yang sudah ada, seperti cout, in, cout gitu ya. Apa library-nya? Di sini ada di C++ reference Q. Di situ udah ada empty, sash, front, back, pushback, pop front. Ada referensinya dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh. Kalau ini outputnya apa? Di sini kita panggil include Q untuk menggunakan Q. Jadi nanti kalau ada tugas, nggak boleh pakai library include Q atau include stack ya. Termasuk nanti ketika WAS harus menggunakan fungsi buat sendiri. Di sini kita deklarasikan Q-nya menggunakan MakeQ, tipe datanya integer, push 0, push 1, push 2, terus dicetak.
Outputnya apa ini? Ada yang tahu? Di sini ada while. Ini cara membacanya apakah dalam variabel make itu empty. Gitu. Jika enggak, maka make front atau make yang front itu untuk mencari yang paling depan. Terus push itu untuk next queue. Jadi ini outputnya apa? Outputnya ini sebenarnya untuk mencetak isi queue-nya. Ini outputnya 0, 1, 2. Tapi dia sebenarnya nggak menggunakan while. Dia nggak menggunakan for, tapi menggunakan while. Ini outputnya 0, 1, 2. Karena ini nggak ada dihapus. Dia empty queue, terus kita isi datanya 0, 1, 2, terus ini cetak sebenarnya. Menggunakan while. Nah, selanjutnya ini saya bahas. Ini sebenarnya referensi yang paling baru. Jadi tahun 2020 kemarin C++ ada C++ versi 20. Versi 20 itu terbit 2020 kemarin. Sebelumnya itu yang versi 17. Nah, di versi 2020 tahun kemarin itu using namespace std, kita kan biasanya menggunakan using namespace std itu nggak disarankan. Udah nggak disarankan. Nanti kalau kita menggunakan yang versi 20 akan menemukan error, nggak disarankan. Sarankannya bagaimana? Nanti saya kasih contohnya. Terus std itu apa sih? Std itu artinya standar ya. Dalam C++ standar library. Jadi kalau menggunakan using namespace std itu bad practice istilahnya. Praktis yang buruk ya. Kalau kalian cari istilahnya bad practice. Best practice-nya bagaimana? Bad practice-nya itu kita nggak boleh menggunakan using namespace std. Jadi ketika kita pengen deklarasi kayak gini, cout, itu kita tulis std 2 kali. Std terus titik 2 kali. Cin juga std titik 2 kali. Terus deklarasi variabel, deklarasi data queue, std 2 kali. Jadi mungkin ini apa, nulis std-nya terus-menerus ya. Itu apa isu yang terbaru. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Kalau sekarang sih, kalau ini masih belajar sih nggak apa-apa, using namespace std nggak apa-apa. Nah ini contoh inputan queue menggunakan library queue, tapi best practice ya, tanpa using namespace std, dari std titik 2 queue integer my queue, terus integer my integer, please enter some integer dari 0 to n. Nah, enter 0 untuk mengakhiri, ini untuk cin, masukkan ke my integer, terus my integer ini kita masukkan ke dalam queue menggunakan push. While my integer ini 0, tidak integer, ketika 0, dia akan selesai berhenti. Terus cout ini untuk mencetak antriannya queue menggunakan while. Kalau kita jalankan, tadi sudah, ya sama saja. Ini untuk inputan queue ya. Please enter some integer, enter to n. Enter 0 untuk n. 1, 2, 3. 0. Nah, make queue content 1, 2, 3, 0. Nah, itu saya sampaikan, maksudnya yang 2020 C++ seperti itu. Tapi karena saya juga termasuk yang terbiasa menggunakan using namespace std, saya pakai terus using namespace std. Kalau mau tidak menggunakan juga boleh. Yang terbaru, menggunakan versi yang terbaru. Nah, selanjutnya contoh queue dalam, kalau tanpa library, tanpa fungsi, sama seperti tadi, sama seperti stack. Kita deklarasikan maksimal antriannya berapa, terus ada variabel front, sama variabel back. Front itu yang paling depan, back itu yang paling belakang. Nanti bedanya ketika kita pengen ngapus destroy, kita hapus yang kita hapus yang paling depan.
Ini untuk ngecek apakah antrian penuh. Ini untuk mengecek apakah antrian kosong. If back sama dengan maksimal antrian array, jadi maksimal antriannya berapa? Maksimal antrian array-nya adalah 5. Jika iya, true. Nanti ini return true ini kembaliannya adalah true ya. Dikembalikan. Kalau else, returnnya false. Terus kemudian untuk mengecek apakah is empty, dicek apakah back-nya itu sama dengan 0. Kalau back-nya sama dengan 0, artinya data itu kosong. Sama seperti nanti ini untuk create antrian, cek dulu antriannya penuh atau enggak. Kalau enggak, cek apakah datanya kosong atau tidak. Kalau antriannya kosong, data kita masukkan ke dalam antrian. Oke. Ini fungsi ya, jadi kalau dijalankan, contoh ini, dan ini di integer main, kita tinggal create antrian, kita masukkan di sini kan variabelnya nama ya. Kita masukkan nama Susi, terus kita cetak. Jumlah data antrian, satu data antrian ATM, yang pertama Susi, kedua masih kosong. Datakan lagi bagaimana ya, kita panggilan kita tambahkan data baru. Data baru yang kedua mungkin Budi. Nah, jumlah data yang data antrian ATM, Susi, Budi. Ketiga, keempat, kelima masih kosong. Seperti itu. Oke. Itu tadi perbedaan antara queue dan stack. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, nanti saya bahas tugasnya. Tugas tentang queue. Ini soal ada lomba coding kemarin. Salah satu soalnya seperti ini. Pada sebuah antrian nasabah terdapat 10, kebanyakan ya, saya ganti 5 aja. Pada sebuah antrian nasabah bank terdapat maksimal 5 nasabah di dalamnya. Nah, nasabah yang diprioritaskan adalah nasabah yang memiliki akhir digit nomor buku tabungan dengan angka genap. Terus pertanyaannya adalah, soalnya, ntar saya buat soalnya. Itu ininya apa ya, Mas? Ceritanya ya. Soalnya adalah buat program queue atau antrian, isinya nomor antrian, terus nama, sama nomor buku tabungan. Itu di input, setelah itu cetak antrian berdasarkan urutan gitu ya. Cetak antrian berdasarkan urutan, jadi cetak antrian urutan pertama, sebentar, saya tulis di Word aja lah. Tadi saya sudah pengen biar lebih jelas. Jadi ada 5 antrian ya. Antrian pertama sama seperti data linked list kemarin gitu ya. Tapi kalau data linked list kemarin kan ada linked list nyambung, ada linked-nya, ada linknya. Kalau ini antrian.
ada 5 antrian, yang isinya adalah nama sama nomor buku. Yang pertama nama masing-masing, kedua nama buku Budi, ketiga, oh, bentar. Tiga aja lah, sama aja sebenarnya. Berapa? Nama Susi, nomor buku tabungan, nomor buku 1103. Ini data yang harus diinputkan ya, yang di atas itu. Terus soalnya cetak urutan antrian ditambah sisa antriannya berapa, sama apakah dia nasabah prioritas atau bukan. Oke, paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Nggak paham, Pak. Masa nggak paham? Yang prioritas yang genap ya, Pak? Iya, yang prioritas yang genap. Ntar Oh, saya oke. taruh di, ini soal ada lomba koderan kemarin. Ntar saya taruh dulu. Saya nge-share di grup nggak ya? Salah satu soal ya. Soalnya itu seperti ini. Terus cara dikasih waktu pengerjaan itu 2 jam. Ada 3 atau 4. Terus webcam harus aktif. Terus nggak boleh off kameranya. Terus ini online, kerjanya online. Ada lombanya seperti itu. Jadi nggak boleh new tab. Kalau new tab terbaca. Jadi ada sistemnya seperti itu. Ya paling browsingnya harus menggunakan HP, tapi itu juga kameranya harus on. Kameranya harus on, jadi kadang-kadang dia ngambil screenshot. Kalau ketahuan megang HP, ya nggak boleh. Saya ikut lomba itu koderan, saya ikut hanya untuk cari soal aja, untuk ide ngasih tugas. Karena kemungkinan emang kalau lomba programming itu soal-soalnya emang soal basic. Koderan 2021. Ini. Yang adain algobase.com. Koderan 2021. Itu salah satu soal juga kalau nanti interview programming ya. Interview programming kadang soalnya seperti itu. Terus nggak boleh buka buku, harus ditulis. Kadang ditulis di kertas. Kalau offline ya ditulis di whiteboard. Kalau online ya ngetik di web chat. Oh enggak jadi. Kalau belum paham, ntar saya jelasin lagi. Sebelumnya kan kita sudah bahas antrian gitu ya. Antrian itu kan, ini ada data. Kalau tadi contohnya kan antriannya isiannya cuma nama gitu kan. Terus diikuti dengan, kok saya pakai mouse jadi. Ini aja kalau saya jalankan. Belum saya close. Ini kan ada data antrian. Kalau di sampel contoh ini kan data antriannya isinya cuma nama. Nanti kalian modifikasi biar isinya itu nggak cuma nama, tapi isinya itu adalah struct nama,
terus nomor antrian, terus sama seperti linked list kemarin. Nah, nama, tanggal lahir, prodi gitu ya. Ini nama, nomor antrian, sama buku tabungan, gitu kan. Sudah habis itu ya ditampilkan urutan pertama namanya siapa, urutan pertama namanya siapa, antrian keberapa, namanya siapa, buku tabungan berapa. Terus sisa antrian bagaimana? Ya kalian menggunakan for. Nah, itu antriannya maksimalnya ada berapa, antriannya ada berapa, dia urut nomor antrian di berapa, tinggal dikurangi. Oh, antriannya ada 5, dia antrian ke 1 ya, 5 dikurangi 1 berarti sisa antrian 4. Logikanya seperti itu ya, algoritma seperti itu. Terus apakah dia prioritas atau bukan? Ya cara ngecek di sini kan ada variabel buku tabungan. Apakah dia genap atau ganjil? Kalau genap dikasih keterangan termasuk nasabah prioritas. Kalau ganjil tidak termasuk nasabah prioritas. Kenapa? Ya karena bagian dari soal. Soalnya adalah ini. Pada sebuah antrian nasabah bank terdiri dari maksimal 5 antrian, 5 nasabah. Oh, ini saya ganti ke 3 ya, biar nggak panjang-panjang. 3. 5 juga boleh. Jadi, nasabah pertama nama masing-masing. Kenapa saya menggunakan nama masing-masing? Ya, biar tiap orang beda. Kalau sama, nanti orang lain tinggal copy paste, ganti nama. Sama saja sih ganti nama, paling nggak ada nama yang diganti. Terus, antrian kedua, Budi, nomor bukunya sekian. Antrian ketiga, Susi, nomor bukunya sekian. Cetak urutan antrian. Ini sih saya buat urut ya. Ya tinggal dicetak urutan antrian pertama, nama masing-masing, nomor buku sekian. Antrian kedua, nama masing-masing, nomor buku sekian. Antrian kedua, nama masing-masing, nomor buku sekian. Itu boleh, baru kedua, yang nasabah prioritas yang mana, gitu ya. Kalau enggak, biar lebih simpel, ditambahkan di sini. Sisa antrian berapa, apakah dia termasuk nasabah prioritas. Ini sisa antrian berapa, apakah dia termasuk nasabah prioritas. Sisa antrian berapa, apakah dia termasuk nasabah prioritas. Cara ngeceknya bagaimana? Ya, tadi, ini nomor antrian dikurangi jumlah antrian, nomor antrian dikurangi jumlah antrian, nomor antrian dikurangi. Apakah ngecek nasabah prioritas bagaimana? Ya, dari soal ini. Nasabah prioritas adalah yang digit nomor buku tabungannya angka genap. Jadi, cek apakah nomor buku tabungannya genap atau bukan. Kalau genap, dia termasuk nasabah prioritas. Kalau ganjil, dia bukan termasuk, dicetak, dia bukan termasuk nasabah prioritas. Oke, cukup jelas ya? Ada yang mau Pak, ditanya? maaf Pak. Iya. Berarti setiap nama ditentuin dia nasabah prioritas atau enggak ya Pak? Setiap nama dicek. Ini otomatis nyetaknya kan menggunakan for atau menggunakan well. Yaitu mengeceknya di dalam situ. Iya. Oh, berarti ada 3 nanti yang ngeceknya ya Pak? Kalau menggunakan for kan tinggal 1 kali aja ngeceknya. Ini kan for berulang. Iya kan? Maksudnya muncul nanti di outputnya Pak 3. Iya kan ada datanya 3 di sini. Ya nanti outputnya seperti ini. Sama seperti ini, tinggal ditambahkan di sini ada sisa antrian berapa. Apakah dia nasabah prioritas atau enggak? Itu aja. Baik Pak, makasih. Iya, sama-sama. Jadi outputnya bagaimana? Outputnya adalah, itu contoh inputannya ya. Outputnya ya sama. Outputnya adalah, ya tinggal saya copy ini. Terus ditambahkan. Apa itu inputannya? Sisa antrian 2 prioritas. Nanti sisanya ini contoh outputnya ya. Sisa antrian 1 prioritas. Terus ini yang ketiga. Kenapa nggak saya tuliskan ya? Karena dia bagian dari soal. Sisa antrian 0 bukan prioritas. Kalau inputannya ini semua, ya nggak ada yang perlu dicek. Maksudnya ini diinputkan, ya ini program input-output biasa gitu ya. Kalau inputannya seperti ini, outputnya seperti ini. Kenapa ada outputnya beda? Ya biar kalian bisa mengimplementasikan, oh bagaimana sih pengecekan di dalam
antrian itu, gitu ya. Bagaimana implementasi ngecek genap ganjil di dalam antrian, bagaimana ngitung sisa antrian di dalam antrian. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak permisi. Ya, Mau bertanya, Pak. oke. Gimana? Itu inputnya dari user apa sudah diprogramnya? Oh, saran saya sih inputannya dari user. Kalau lebih baik juga buat dibuat fungsi ya. Jadi nanti input buat user ya tinggal ini kan create antrian, ini nama gitu ya. Kalau ini kan yang langsung. Saran saya sih buat dari user ya. Jadi di sini tinggal cout, masukkan nama, kita masukkan ke dalam variabel create antrian gitu ya. Tapi karena ini datanya nggak cuma nama, ya nanti parameternya ada 2 ya. Nah, nomor antrian, nama, sama buku tabungan. Kalau nomor antriannya dibuat otomatis juga mengambil dari ini juga boleh. Dari ini apa? Front sama back. Front ini kan otomatis. Kalau yang pertama isinya 1. Seperti itu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada lagi yang nanya. Cukup jelas. Tinggal dicoba ya. Nanti kemungkinan sih UAS-nya nggak ada. Maksudnya nggak ada itu. Nanti UAS-nya saya ambil dari tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi kalian tinggal copy paste tugas yang ada. Gitu. Tapi kalau belum ngerjain tugas ya otomatis nanti dikerjakan. Kemungkinan nanti misalnya UAS-nya ada 4 soal. Yang satu soal linked list yang sudah saya berikan di kemarin. Yang kedua soal stack, nggak ada ya, soal ini, soal tentang queue. Nanti yang ketiga minggu depan kita bahas tentang tree atau pohon, dalam bentuk pohon gitu ya, pohonan tree. Data formatnya tree. Disable annotation per order. Oke. Itu aja. Oke, kalau ada ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.